Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Dunia lebih dulu membenci aku. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pernahkah kita mengalami ini? Sudah berbuat baik tapi disalahpahami, sudah jujur tapi justru dicurigai, sudah mengampuni tapi dianggap lemah, sudah hidup sesuai firman tapi dibilang terlalu rohani. Tuhan Yesus lebih dulu mengalami hal ini. Dia yang tidak pernah berdosa dibenci. Dia yang hanya menyembuhkan dan mengampuni diusir. Dia yang mencintai tanpa syarat disalib. Mengapa? Karena dunia tidak mengenal kasih sejati, dan saat kasih itu hadir, dunia merasa terganggu. Tuhan Yesus tidak pernah berjanji bahwa hidup akan mudah, tetapi Dia berjanji satu hal, yaitu aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi kalau hari ini kita merasa asing, merasa berbeda, merasa sendirian dalam iman, jangan menyerah. Itu artinya kita sedang berjalan di jejaknya. Tetaplah berdiri teguh, tetaplah hidup benar, karena Tuhan Yesus tidak mencari pengikut yang disukai dunia, tetapi yang setia kepadanya. Dunia tidak harus mengerti kita. Yang penting adalah kita mengerti siapa yang kita ikuti. Dan kalau kita ditolak di dunia, ingat ini, bahwa kita sedang dikasihi surga. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau tahu hati kami yang sering merasa sendiri dalam perjalanan iman. Kadang kami lelah jadi berbeda, kadang kami ingin menyerah. Tapi hari ini kami tahu, ditolak dunia bukan berarti kami ditolak oleh-Mu. Ajarilah kami untuk tetap setia, walau tidak mengerti. Ajarilah kami untuk hidup seperti-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.